Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, channel yang membongkar fakta sejarah Islam yang jarang diungkap. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan yang penuh rahasia dan kontroversi dengan judul Sejarah Pendiri Agama Yahudi dan bagaimana awal mulanya agama Yahudi dibuat. Bayangkan Anda membuka lembar demi lembar dokumen kuno yang selama ini tersembunyi dari publik. Di balik kehancuran bait suci, diaspora panjang, dan pengaruh budaya asing, ada fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana agama Yahudi modern terbentuk. Fakta-fakta yang jarang dibahas, namun begitu jelas dari perspektif sejarah Islam. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap bagaimana wahyu Nabi Musa perlahan digantikan tafsir manusia. Bagaimana identitas komunitas dibangun atas dasar keturunan dan kepatuhan pada Rabi. Dan mengapa sistem ini terus bertahan hingga berinteraksi dengan umat Islam. Bersiaplah untuk menyelami sejarah yang penuh ketegangan, yang mengungkap sisi lain dari agama yang selama ini dianggap sakral. Dan untuk memahami pelajaran penting bagi setiap umat yang menjaga wahyu Allah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruang yang dipenuhi gulungan naskah kuno, seolah tertata oleh tangan yang sengaja ingin menyembunyikan sesuatu. Kita mulai membuka lembar demi lembar sejarah yang selama ribuan tahun menjadi perdebatan. Sejarah yang tidak hanya memuat kisah perjalanan manusia, tetapi juga benturan antara wahyu dan ambisi. Antara tauhid yang murni dengan distorsi yang pelan, namun pasti mengubah wajah sebuah ajaran. Disinilah kita mencoba menyingkap kembali akar awal agama Yahudi, bukan dari sudut pandang dongeng, bukan dari narasi politis yang dibangun kemudian, melainkan dari riwayat yang sahih, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang kuat dalam pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan cerita ini tidak dimulai dari sebuah bangsa, tidak dari sebuah wilayah, tetapi dari satu sosok yang namanya melintasi sejarah sebagai tonggak utama tauhid, Ibrahim, yang dalam Al-Quran disebut sebagai seorang yang hanif, bersih dari syirik, dan bukan seorang Yahudi maupun seorang Nasrani. Ketika Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 menjelaskan bahwa Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, disitulah sebuah rahasia besar terbuka bahwa apa yang kini disebut sebagai agama Yahudi bukanlah agama yang dibawa oleh Ibrahim, dan bukan pula ajaran asli yang disampaikan oleh para nabi keturunannya. Dengan menyadari ini, kita terdorong untuk menggali lebih dalam. Jika Ibrahim bukan Yahudi, lalu bagaimana sebuah agama yang hari ini dinisbatkan kepada keturunan Ibrahim bisa muncul? Siapa yang benar-benar membentuknya? Dan kapan ajaran itu mulai berubah dari tauhid murni menjadi sebuah sistem keagamaan yang kompleks dan berbeda dari wahyu awal? Untuk menjawab itu, kita melangkah menuju zaman Ishak dan Yakub, dua nabi yang menjadi garis keturunan Bani Israel. Al-Quran, Maryam ayat 49 dan ayat-ayat lain menegaskan bahwa mereka adalah nabi-nabi pilihan yang menjaga kemurnian tauhid. Namun, satu hal yang sering diabaikan, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu riwayat sahih pun yang mengatakan bahwa mereka membawa agama bernama Yahudi. Nama itu tidak pernah ada pada masa mereka, bahkan belum muncul selama berabad-abad setelahnya. Yang ada hanyalah ajaran tauhid yang sama dengan Ibrahim, ajaran yang kemudian dipelajari dan diikuti oleh anak cucu mereka. Kemudian kita memasuki masa Musa, sosok yang dalam Al-Quran disebut dengan sangat sering. Musa membawa Taurat, kitab suci yang turun langsung sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Namun disinilah bagian paling menggugah rasa ingin tahu. Meskipun Musa membawa Taurat, tetap saja tidak ada satu ayat pun yang menyebut agama yang dibawa Musa sebagai agama Yahudi. Ia hanya membawa syariat Allah. Tidak ada istilah Yahudi sebagai agama resmi pada masa Musa. Bahkan Bani Israel pada masa Musa
bukanlah kelompok yang rapi sebagai umat. Mereka berulang kali membangkang, meminta Tuhan selain Allah, dan berkali-kali diuji karena kecenderungan mereka mengikuti tradisi nenek moyang yang lebih tua daripada wahyu. Yang tercatat dalam riwayat sahih adalah bahwa Bani Israel pada masa Musa menerima Taurat, tetapi sebagian mereka menyembunyikannya, mengubah bagian tertentu, dan menyimpang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 hingga 79 mengungkapkan fakta mencengangkan. Ada sekelompok dari mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Inilah salah satu pintu masuk paling penting dalam proses terbentuknya apa yang kemudian dikenal sebagai agama Yahudi. Sebuah proses panjang ketika wahyu bercampur dengan penulisan manusia. Ketika hukum yang turun murni dari Allah dibingkai ulang oleh ulama-ulama Bani Israel setelah Musa wafat. Dan dari sinilah identitas keagamaan yang baru mulai muncul. Namun kita perlu berhenti sejenak dan menengok kepada Yeshua bin Nun, pemimpin setelah Musa, lalu masa para hakim, lalu masa para nabi yang datang silih berganti. Mereka adalah penjaga wahyu, tetapi tetap saja istilah Yahudi belum ada. Yang ada hanyalah Bani Israel sebagai sebuah kelompok keturunan. Lalu kapan istilah Yahudi pertama kali muncul? Disinilah kita menyentuh bagian yang paling jarang disingkap dalam narasi sejarah umum. Nama itu baru muncul setelah pecahnya kerajaan. Bani Israel menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Yehuda adalah nama salah satu putra Yakub, dan dari nama itulah wilayah selatan mendapatkan identitasnya. Ketika kerajaan pecah pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, wilayah selatan mulai dikenal sebagai kerajaan Yehuda, dan penduduknya disebut orang-orang Yehuda. Dalam bahasa mereka, Yahudah dalam perkembangan kemudian disebut Yahudi. Ini berarti agama Yahudi bukanlah agama para nabi awal, bukan agama Ibrahim, bukan agama Ishak, bukan agama Yakub, bahkan bukan agama Musa. Ia adalah identitas, keagamaan dan kebudayaan yang muncul belakangan setelah proses politik, perpecahan, dan penyimpangan terhadap teks asli. Dan sejarah ini semakin mempertegas bahwa agama Yahudi dalam bentuknya sekarang adalah campuran antara Taurat asli yang telah diselewengkan dan ajaran para rabi setelah kehancuran kerajaan mereka. Ketika kita membuka halaman-halaman sejarah berikutnya, kita menemukan peristiwa paling kritis dalam pembentukan identitas Yahudi, kehancuran Bait Allah pertama oleh Babilonia. Ketika Bani Israel ditawan, ketika para rabi mereka mulai menulis ulang sejarah, hukum dan ajaran, disitulah agama Yahudi dalam bentuknya yang mirip dengan sekarang mulai terbentuk. Mereka mengumpulkan kembali fragmen Taurat yang tersisa. Mereka menafsirkan ulang hukum-hukum Musa. Mereka menyisipkan tradisi lisan ke dalam teks, dan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 13 menegaskan bahwa mereka mengubah kalimat dari tempat-tempatnya. Disinilah agama baru itu semakin matang, namun proses itu tidak berhenti. Setelah mereka kembali dari penawanan Babilonia, mereka kembali membentuk sistem keagamaan yang lebih ketat. Para rabi menggantikan otoritas nabi, padahal tidak ada nabi lagi pada masa itu. Ketika para nabi berhenti diutus, yang berkuasa adalah penafsir-penafsir kitab yang tidak lagi memiliki akses kepada wahyu. Disinilah ketegangan antara wahyu dan tradisi semakin kuat. Dan ketika Nabi Isa datang, membawa koreksi, mengembalikan ajaran tauhid. Menurut Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, sebagian besar pemuka Yahudi menolak keras. Mereka tidak ingin ajaran baru, membuka penyimpangan yang telah mereka lakukan selama berabad-abad. Yang lebih dalam lagi adalah ketika kita melihat bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu yang membongkar semua manipulasi itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 menjelaskan bahwa sebagian ahli kitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi tetap saja mereka menolak. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi karena mereka takut kehilangan otoritas agama yang telah mereka bangun dari penafsiran dan tradisi yang panjang. Semakin kita membuka halaman demi halaman sejarah ini, semakin terlihat jelas bahwa agama Yahudi sebagai sistem keagamaan
bukanlah agama wahyu yang murni sebagaimana yang dibawa para nabi. Ia adalah gabungan antara wahyu yang tersisa dan penafsiran manusia yang berubah-ubah. Ia terbentuk melalui politik, penawanan, perpecahan, dan penyimpangan terhadap teks asli. Dan bagian paling menarik adalah bahwa Al-Quran secara langsung membongkar proses itu dengan sangat detail. Sementara banyak catatan sejarah modern tetap memosisikannya sebagai sesuatu yang monolitik dan kuno. Ketika kita menyelami kisah-kisah para nabi, Bani Israel, kita melihat satu pola yang selalu berulang. Mereka diutus untuk mengembalikan tauhid yang menyimpang. Setiap kali menyimpang, Allah mengutus nabi. Namun ketika masa kenabian berakhir, bagi Bani Israel, tidak ada lagi yang mengoreksi. Tradisi menggantikan wahyu, sistem rabi menggantikan sistem kenabian, dan agama Yahudi menjadi produk dari proses panjang yang tidak lagi memiliki pengawasan wahyu. Dan disinilah pertanyaan besar. Muncul pertanyaan yang membuka babak baru dalam narasi investigatif ini. Jika agama Yahudi dalam bentuknya sekarang adalah perpaduan antara wahyu Musa dan tradisi para rabi, lalu bagaimana bentuk asli Taurat itu? Apa yang masih tersisa dari pesan Musa? Dan bagaimana sejarah ini terus berlanjut hingga kedatangan Nabi Muhammad yang menjadi penutup semua kebenaran yang diperselisihkan Bani Israel? Angin seolah berubah arah ketika kita memasuki periode paling kelam dalam sejarah Bani Israel. Sebuah masa panjang yang jarang disentuh secara jujur oleh banyak sejarawan. Masa ketika wahyu berada di ujung tanduk, dan ketika para pemuka agama mulai memegang kuasa penuh atas teks-teks suci yang hanya tersisa sebagian. Disinilah proses pembentukan identitas keagamaan yang kemudian dikenal sebagai agama. Yahudi benar-benar menemukan bentuknya, bukan di zaman Ibrahim, bukan di masa Musa, tetapi justru pada saat ketika mereka telah kehilangan arah, kehilangan tanah, dan kehilangan kitab yang mereka sembunyikan dan selewengkan sedikit demi sedikit. Ketika Babilonia menyerbu dan menghancurkan bait Allah, itu bukan sekadar tragedi politik, itu adalah titik balik teologisis. Catatan-catatan kuno menyebutkan bahwa sebagian besar manuskrip Taurat hilang terbakar, dan hanya sedikit yang terselamatkan melalui hafalan atau penyimpanan rahasia para pendeta. Tetapi Al-Quran secara tegas menunjukkan bahwa banyak di antara mereka telah mengubah isi Taurat jauh sebelum kehancuran itu. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79 bahwa mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, "Ini dari Allah," maka ayat itu tidak menggambarkan peristiwa kecil. Itu menggambarkan sebuah fenomena besar. Fenomena yang terjadi selama berabad-abad. Proses panjang penggantian wahyu dengan tulisan manusia. Bahkan sebagian ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa tulisan itu sengaja dibuat untuk memperkuat posisi para pemuka agama Bani Israel agar mereka tetap dihormati dan ditaati ketika mereka dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Para rabi yang tersisa memulai usaha besar menyusun kembali ajaran mereka. Tetapi usaha itu tidak lagi diawasi oleh nabi. Sebab setelah masa nabi-nabi tertentu, wahyu berhenti turun kepada mereka. Mereka mencoba menyatukan tradisi-tradisi lisan, kisah-kisah turun-temurun, hukum-hukum dari Musa, campur aduk dengan interpretasi baru yang dibuat berdasarkan kondisi saat itu. Dan dari sinilah muncul landasan awal apa yang kemudian kita kenal sebagai Talmud, kumpulan penafsiran lisan yang kelak menjadi inti ajaran Yahudi Rabbinik. Dalam perspektif Islam, inilah titik paling rawan dalam penyimpangan mereka, sebab ketika tidak ada wahyu, namun interpretasi manusia dianggap setara dengan wahyu, maka keotentikan ajaran pun runtuh. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 13 menegaskan bahwa mereka mengubah kalimat dari tempat-tempatnya, bukan secara kebetulan, tetapi dengan kesengajaan dari sebagian mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan dan kehormatan. Ketika Akurnia, mereka kembali dari pembuangan, dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang telah membangun sistem otoritas baru. Bangunan ajaran itu semakin kokoh. Mereka membangun kembali bait Allah, tetapi bukan lagi dengan semangat tauhid seperti Musa mengajarkannya.
Mereka membangunnya sebagai pusat ritual yang syarat tradisi lisan, sebuah ruang yang lebih dikendalikan para rabi daripada dikendalikan kitab Taurat yang asli. Dan justru setelah masa inilah, istilah Yahudi sebagai identitas keagamaan berkembang semakin luas. Identitas itu bukan sekadar keturunan, bukan sekadar wilayah. Ia menjelma menjadi sistem keagamaan dengan aturan yang diputuskan oleh manusia, bukan aturan yang dijaga langsung oleh wahyu. Ketika nabi-nabi terakhir dari kalangan Bani Israel muncul, seperti Zakaria, Yahya dan Isa, mereka membawa kembali hukum-hukum tauhid yang lurus. Mereka datang untuk meluruskan penyimpangan yang sudah terlalu jauh. Tetapi justru penolakan paling keras datang dari para pemuka agama Yahudi sendiri. Mereka takut bahwa kedatangan para nabi itu membuka kepalsuan yang telah mereka bangun selama puluhan generasi. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menjelaskan bahwa Nabi Isa datang membawa kabar gembira tentang kedatangan Rasul setelahnya bernama Ahmad. Namun para pemuka agama Yahudi menolak karena hal itu mengancam posisi mereka. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 146 bahwa mereka mengenali kebenaran itu sejelas mereka mengenali anak-anak mereka. Tetapi mereka sengaja menutupinya ketika Nabi Isa datang. Salah satu misinya bukan hanya mengajak kepada tauhid, tetapi juga mengembalikan hukum-hukum Taurat kepada bentuk yang benar. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 46 menjelaskan bahwa Isa membenarkan Taurat yang ada di hadapannya, bukan Taurat hasil manipulasi para rabi. Dan reaksi para pemuka agama Yahudi terhadap koreksi itu menjelaskan betapa besar kekuasaan interpretasi yang mereka genggam, dan betapa mereka tidak ingin mengembalikan otoritas kepada wahyu yang murni. Mereka melawan Isa, menolak ajaran yang menyinari kembali distorsi mereka, bahkan berkonspirasi untuk membunuhnya. Namun Allah menyelamatkan Isa, mengangkatnya, dan meninggalkan para pemuka agama itu dalam kebingungan. Ini bukan sekadar peristiwa teologis. Ini adalah titik paling penting yang menandai bahwa ajaran para nabi Bani Israel telah berada di jalan buntu. Sementara para pemuka agama Yahudi tetap mempertahankan kekuasaan spiritual mereka. Kemudian, waktu berjalan, kerajaan Romawi menekan mereka. Perpecahan internal semakin kuat, dan berbagai kelompok Yahudi lahir, masing-masing dengan penafsiran yang semakin menjauh dari wahyu. Ada kelompok yang menolak seluruh tradisi lisan, ada yang hanya menerima kitab tertulis, dan ada pula yang menjadikan penafsiran rabi sebagai hukum tertinggi. Tidak ada lagi satu suara yang berlandaskan wahyu. Yang ada justru suara-suara yang saling bersilang, saling menuduh, dan saling menegaskan kebenaran kelompok masing-masing. Lalu muncullah babak yang menjadi jantung dari keseluruhan narasi ini, kedatangan Nabi Muhammad di tanah Arab, jauh dari pusat tradisi Yahudi, namun justru menjadi titik penyelesaian bagi semua perselisihan yang diwariskan Bani Israel selama ribuan tahun. Ketika Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran, wahyu itu bukan sekadar kitab baru. Ia adalah koreksi total terhadap apa yang telah diselewengkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Al-Quran membuka seluruh rahasia penyimpangan itu secara terperinci, membongkar manipulasi teks, menyebutkan bagaimana mereka menyembunyikan sebagian ayat Taurat, mengubah hukum-hukum, dan bahkan membuat aturan baru untuk kepentingan mereka sendiri yang lebih mencengangkan. Dan jarang disingkap adalah bagaimana ahli kitab pada masa Nabi Muhammad mengetahui kebenaran beliau dengan sangat jelas dalam banyak riwayat sahih, termasuk dalam karya-karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat menceritakan bagaimana sebagian ulama Yahudi seperti Abdullah bin Salam langsung mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Ia berkata bahwa wajah Nabi bukan wajah seorang pendusta, dan Al-Quran menegaskan bahwa mereka mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Namun mayoritas pemuka agama tetap menolak, bukan karena kebodohan, tetapi karena kepentingan. Mereka tidak ingin kehilangan kedudukan, tidak ingin sistem tradisi lisan yang telah mereka bangun dan wariskan runtuh di hadapan wahyu yang baru dan murni. Semakin kita membuka catatan sejarah ini, semakin jelas bahwa
Agama Yahudi dalam bentuknya saat ini adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang yang tidak lagi memiliki garis langsung kepada wahyu asli. Sebuah agama yang dibangun melalui perpecahan kerajaan, pembuangan Babilonia, penyimpangan teks, dan dominasi para rabi setelah berakhirnya masa kenabian Bani Israel. Dan semakin kita memahami ini, semakin kita menyadari bahwa setiap lembar sejarah yang kita buka membawa kita kepada pertanyaan yang lebih besar, apa sebenarnya bentuk asli agama para nabi Bani Israel sebelum penyimpangan terjadi? Bagaimana Taurat dalam bentuknya yang murni, dan bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang terjadi setelahnya mengubah wajah ajaran itu hingga menjadi agama yang berbeda sama sekali? Semakin jauh kita masuk ke lorong sejarah Bani Israel, semakin terasa bahwa apa yang terlihat hari ini sebagai agama Yahudi bukanlah sesuatu yang lahir dalam sekejap, bukan ajaran tunggal yang disampaikan seorang nabi, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi konflik, penyimpangan, dan pergulatan melawan wahyu yang terus mereka tinggalkan. Dan untuk memahami bagaimana agama itu akhirnya menjadi bentuk seperti hari ini, kita harus menelusuri satu cabang sejarah yang sangat jarang dibahas secara mendalam. Bagaimana para pemuka agama Bani Israel mengubah peran mereka dari penjaga wahyu menjadi penguasa atas wahyu setelah kehancuran Bait Allah. Yang kedua, oleh Romawi, para rabi Yahudi menghadapi krisis eksistensial. Semua pusat ritual mereka runtuh, sistem persembahan yang menjadi inti ibadah mereka hilang. Tanpa bait itu, hukum-hukum yang mereka anggap suci menjadi tidak relevan. Dan disinilah langkah paling menentukan dari perjalanan agama Yahudi terjadi. Para rabi memutuskan bahwa agar ajaran mereka tetap hidup, mereka harus merekonstruksinya. Namun rekonstruksi itu tidak berdasarkan wahyu, melainkan berdasarkan tradisi lisan, perdebatan, dan logika manusia yang akhirnya ditulis dalam bentuk Talmud. Inilah titik yang paling membedakan antara agama para nabi yang sejati dan agama hasil pemikiran manusia. Para ulama Islam menjelaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Isa dari kalangan Bani Israel. Ini berarti bahwa seluruh teks baru yang muncul setelah itu bukanlah wahyu, melainkan penafsiran manusia belaka. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Rabi-rabi besar seperti Hillel dan Shammai menjadi pusat perdebatan hukum, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi perdebatan itu tidak bersandar pada wahyu yang diturunkan. Mereka menyusun argumen dengan logika manusia, lalu menuliskannya sebagai standar hukum. Generasi berikutnya mengajukan argumen tandingan, lalu mencatatnya lagi. Ratusan tahun kemudian, semua perdebatan itu dikodifikasi menjadi satu kitab besar yang mereka anggap sebagai pilar agama. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 79, menggambarkan fenomena ini dengan sangat jelas, memperingatkan tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu menyebutnya dari Allah. Ayat itu bukan gambaran global, melainkan penjelasan sempurna terhadap apa yang terjadi pasca kehancuran Bait Allah. Para rabi tidak memiliki wahyu, tetapi membuat hukum-hukum baru dan mengatasnamakannya sebagai hukum Musa. Mereka mengajarkan bahwa penafsiran para rabi sama suci dengan Taurat, bahkan dalam beberapa kasus dianggap lebih tinggi. Disinilah titik penyimpangan yang paling mencolok. Dan ketika kita menelusuri perkembangan itu lebih dalam, kita menemukan fakta penting lainnya, bahwa sebagian besar ahli kitab pada masa Nabi Muhammad mengetahui bahwa hukum yang mereka pegang sebenarnya bukan hukum asli para nabi. Riwayat sahih menyebutkan bahwa Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang sangat dihormati sebelum masuk Islam, langsung percaya kepada Nabi Muhammad setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ia berkata bahwa isi Al-Quran lebih mendekati ajaran Musa yang asli dibandingkan kitab-kitab Yahudi yang telah lama mereka gunakan. Pernyataan ini mengguncang fondasi sejarah agama Yahudi secara keseluruhan. Sebab jika seorang ahli Taurat senior mengakui bahwa Al-Quran lebih sesuai dengan ajaran Musa, maka itu berarti wahyu yang asli memang telah lama hilang ditelan tradisi para rabi
Setelah kita memahami ini, kita perlu melihat bagaimana para pemuka agama Yahudi menyikapi kedatangan Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran mengungkap bahwa mereka mengenali Nabi sebagaimana mengenali anak-anak mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 146, itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah fakta historis yang terverifikasi melalui banyak riwayat sahih. Para ulama Yahudi seperti Ka'b al-Ahbar, Abdullah bin Salam, dan lainnya menyatakan bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad tercantum dalam Taurat asli. Tetapi Taurat itu sendiri sudah lama tidak lagi dijadikan pusat hukum oleh para pemuka mereka. Mereka lebih memilih Talmud dan interpretasi rabi dibanding wahyu asli. Dan ketika Nabi Muhammad menantang mereka untuk mendatangkan Taurat dan membacanya di depan publik, dalam surat Ali Imran ayat 93, sebagian mereka menolak, bukan karena Taurat tidak ada, tetapi karena mereka takut bahwa isi Taurat asli, meski sangat sedikit yang tersisa, akan membongkar bahwa agama Yahudi saat itu telah jauh melenceng dari wahyu Musa. Ini adalah salah satu fakta paling mencengangkan yang jarang dibahas dalam sejarah modern, bahwa para pemuka Yahudi mengetahui bahwa Taurat yang ada pada masa mereka bukan lagi teks wahyu yang benar-benar orisinal. Bahkan sebagian dari mereka berusaha menyembunyikan ayat-ayat tertentu karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Ketika kita memeriksa catatan sejarah sisa yang masih ada hingga kini, kita menemukan bahwa sebagian kelompok Yahudi bahkan tidak sepakat tentang versi Taurat mana yang benar. Ada kelompok yang hanya menerima 5 kitab pertama, ada yang menerima kitab para nabi, ada yang menolak Talmud, ada yang menjadikan Talmud sebagai inti ajaran. Konflik internal ini menunjukkan bahwa agama mereka bukanlah satu ajaran wahyu yang konsisten, tetapi kumpulan tradisi, hukum, dan perdebatan yang saling bertentangan. Semakin dalam kita melihat, semakin jelas bahwa agama Yahudi bukanlah agama wahyu yang murni, sebagaimana dibawa para nabi mereka. Namun, semua penyimpangan ini tampaknya tidak pernah benar-benar mereka akui secara terbuka, sebab mengakui itu berarti mengakui bahwa agama mereka telah kehilangan otoritas ilahi sejak lama. Dan disinilah peran besar Al-Quran menjadi semakin jelas. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk bagi umat Islam, ia juga kitab yang membongkar semua penyimpangan sejarah yang telah dilakukan Bani Israel terhadap wahyu mereka. Setiap distorsi, setiap manipulasi, setiap penambahan manusiawi dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, seakan-akan Allah menyampaikan kepada manusia bahwa sejarah tidak akan selamanya dapat dimanipulasi. Kini kita berada pada titik di mana semua potongan sejarah ini mulai terangkai menjadi satu gambaran besar bahwa agama Yahudi lahir bukan dari pendiri tunggal, bukan dari wahyu tunggal, tetapi dari proses panjang interpretasi manusia setelah wahyu berhenti, bahwa ia dibentuk oleh kekalahan politik, kehancuran fisik, penulisan ulang hukum, dan dominasi para pemuka agama setelah masa kenabian, bahwa ajaran para nabi telah lama hilang, tertutup tradisi manusia, dan bahwa Al-Quran datang bukan hanya untuk membawa petunjuk baru, tetapi juga mengembalikan sejarah ke bentuk yang sebenarnya. Lembar sejarah berikutnya membawa kita memasuki salah satu wilayah paling sensitif dan paling jarang disentuh secara jujur. Bagaimana para pemuka agama Yahudi secara sistematis menyembunyikan, memanipulasi, dan memecah belah umat mereka sendiri demi mempertahankan otoritas yang mereka bangun setelah wahyu tidak lagi turun. Dan disinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar tentang bagaimana identitas agama Yahudi terbentuk. Bukan sebagai warisan utuh dari para nabi, tetapi sebagai jaringan keputusan manusia yang ditopang oleh tradisi lisan, budaya diaspora, kepentingan politik, dan rasa takut kehilangan kekuasaan spiritual. Setelah masa nabi-nabi besar berakhir, para rabi menyadari bahwa otoritas wahyu tidak lagi berada di tangan mereka. Mereka tidak mendapat wahyu baru, tidak memiliki nabi yang bisa memberikan keputusan akhir, dan tidak memiliki kitab asli
dalam bentuk yang lengkap. Maka mereka melakukan sesuatu yang sangat menentukan arah sejarah. Mereka mengubah tradisi lisan menjadi sistem keagamaan. Tindakan ini, dalam perspektif Islam, adalah bencana teologisis. Sebab ketika tradisi manusia disamakan dengan wahyu, maka batas antara kebenaran ilahi dan interpretasi manusia menjadi kabur. Dan disinilah Al-Quran memberikan kritik paling keras, mengungkap bagaimana mereka mengubah kalimat dari tempatnya dalam surat Al-Maidah ayat 13. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana para pemuka agama Yahudi saling bersaing satu sama lain untuk memonopoli otoritas. Pada masa setelah kehancuran Bait Allah yang kedua, tidak ada satupun kelompok yang memiliki legitimasi mutlak. Para rabi dari wilayah yang berbeda menyusun hukum-hukum yang berbeda pula. Ada rabi dari Babilonia yang menyusun Talmud edisi Babilonia. Ada rabi dari Palestina yang menyusun Talmud Palestina, dan keduanya berisi perbedaan yang sangat signifikan. Menunjukkan bahwa hukum yang mereka pegang tidak berasal dari satu sumber wahyu yang konsisten. Tetapi meskipun berbeda-beda, keduanya dianggap suci oleh para pengikutnya. Ini adalah titik krusial yang jarang diungkap. Agama Yahudi tidak berdiri di atas satu kitab yang jelas, tetapi di atas kompilasi perdebatan manusia yang saling bertabrakan. Ketika kita melihat catatan masa itu, kita menemukan bahwa para pemuka agama Yahudi sering terlibat dalam pertikaian sengit tentang hukum-hukum kecil. Mereka berselisih tentang cara mencuci tangan, tentang cara memotong hewan, tentang batas-batas tertentu dalam Sabat, bahkan tentang detail yang nyaris tidak memiliki landasan dalam Taurat asli. Namun setiap rabi menganggap pendapatnya benar. Perpecahan ini semakin dalam hingga melahirkan sekte-sekte Yahudi yang saling menuduh sesat. Ada Farisi yang menjunjung tradisi lisan, ada Sadduce yang menolak tradisi lisan, ada Esen yang pergi mengasingkan diri ke gurun karena menganggap dua kelompok lainnya telah menyimpang. Masing-masing membawa ajaran yang berbeda, padahal semuanya mengaku mengikuti Musa. Ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Agama Yahudi bukanlah satu ajaran tunggal yang diwariskan Musa, tetapi mosaik dari tradisi yang saling bertentangan, yang kemudian dirangkai oleh generasi berikutnya menjadi agama yang seolah-olah memiliki alur sejarah yang lurus. Padahal faktanya, seluruh alur itu dibentuk oleh konflik internal yang panjang. Namun, bagian sejarah yang paling jarang dibahas adalah bagaimana sebagian pemuka agama Yahudi mengetahui dengan sangat jelas tanda-tanda kenabian Muhammad, tetapi sengaja menyembunyikannya, bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena konsekuensinya terlalu besar. Jika mereka mengakui Nabi Muhammad, maka seluruh struktur otoritas mereka runtuh. Tradisi lisan mereka tidak lagi relevan. Penafsiran para rabi kehilangan kekuatan, dan yang paling mengancam, kepemimpinan spiritual berpindah dari keturunan Israel menuju keturunan Ismail, sebagaimana telah dinubuatkan dalam banyak riwayat. Riwayat sahih menyebutkan bahwa ketika para ulama Yahudi melihat Nabi Muhammad tiba di Madinah, mereka tahu bahwa ciri-ciri beliau sesuai dengan apa yang tercatat dalam Taurat. Abdullah bin Salam adalah contoh yang paling terkenal. Tetapi bukan satu-satunya. Banyak ulama Yahudi diam-diam mengetahui kebenaran ini. Bahkan dalam beberapa riwayat ada rabi yang berkata bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad sebelum melihatnya, hanya dari deskripsi yang turun-temurun. Tetapi mayoritas mereka tidak mau mengakui, karena pengakuan itu berarti semua pemimpin spiritual Bani Israel selama ratusan tahun harus mengakui bahwa mereka telah membawa umat mereka ke arah yang salah. Dan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kelompok yang mau kehilangan kekuasaan dengan mengakui kesalahan besar seperti itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 menggambarkan situasi ini dengan sangat jelas ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka sering meminta kemenangan atas kaum musyrik. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran, mereka malah mengingkarinya. Ayat ini bukan gambaran abstrak. Ia adalah deskripsi langsung tentang para pemuka agama Yahudi
yang mengenali Nabi Muhammad lebih jelas daripada orang Arab sendiri, tetapi menolak karena kedudukan, mereka akan runtuh. Dan dari sinilah terbuka babak sejarah yang lebih gelap lagi, babak ketika sebagian kelompok Yahudi mulai membangun identitas keagamaan, bukan untuk melestarikan wahyu, tetapi untuk melawan wahyu. Dalam catatan sejarah, setelah Nabi Muhammad diutus, beberapa kelompok Yahudi menyusun ulang tradisi mereka untuk menghapus jejak-jejak sifat Nabi terakhir. Mereka mulai mengubah tafsir pada bagian-bagian tertentu dari teks mereka agar tidak lagi menunjukkan tanda kenabian Nabi Muhammad. Mereka menghapus beberapa penafsiran lama, menambahkan penafsiran baru, dan menciptakan sistem hukum yang semakin jauh dari Taurat asli. Yang lebih mengherankan adalah bahwa proses manipulasi ini justru menjadi dasar dari agama Yahudi modern. Ajaran-ajaran baru yang ditulis pasca Islam menjadi pondasi identitas keagamaan Yahudi saat ini, menggantikan tradisi-tradisi lama yang mungkin masih memiliki sisa wahyu. Dengan kata lain, agama Yahudi modern dibentuk bukan oleh masa Musa, tetapi oleh masa pasca Muhammad, sebuah fakta yang jarang diungkap karena membuka banyak pertanyaan besar. Bagaimana ajaran yang disebut sebagai agama kuno, ternyata sebagian besarnya disusun setelah kedatangan Nabi terakhir. Bagaimana sifat kenabian yang dulu tercatat dalam naskah mereka tiba-tiba hilang setelah Islam muncul, dan bagaimana para rabi membentuk struktur ajaran baru untuk memastikan umat tetap berada dalam konstruksi identitas buatan mereka. Kita kini berada di ambang pintu menuju babak yang lebih dalam, babak ketika identitas Yahudi tidak lagi hanya terkait agama, tetapi berubah menjadi identitas ras, komunitas tertutup, dan pada akhirnya proyek politik yang berakar pada trauma sejarah panjang mereka. Bab yang membuka bagaimana mereka memandang dunia dan bagaimana mereka menempatkan diri dalam sejarah umat manusia setelah kehadiran Nabi Muhammad. Ketika menelusuri jejak sejarah di balik figur Nabi Musa, sebuah pertanyaan lain muncul dari balik kabut waktu. Pertanyaan yang jarang diungkap, namun selalu menghantui para peneliti Muslim. Bagaimana sebenarnya agama Yahudi itu diformulasikan? Apakah ia turun murni sebagaimana Taurat sejati yang diberikan kepada Musa? Ataukah ia mengalami proses panjang yang membelokkan ajaran wahyu menjadi tradisi yang diwariskan di luar jalur kerasulan? Sumber-sumber Islam secara konsisten menggambarkan bahwa ajaran Musa adalah tauhid murni, sebuah ajaran yang tidak berbeda dengan para nabi sebelumnya dan setelahnya. Namun yang terjadi setelah generasi beliau bukanlah sekadar penyimpangan sederhana, melainkan proses rekonstruksi identitas yang berlangsung selama berabad-abad. Seolah-olah ada tangan-tangan kuat yang bekerja pelan namun pasti, mengubah agama wahyu menjadi agama etnis. Dan disinilah misterinya dimulai, karena kaum Bani Israel tidak pernah konsisten dalam menjaga kitab suci mereka. Catatan mereka pun tercerai-berai. Bahkan dalam banyak riwayat syahih disebutkan bahwa kaum Nabi Musa berulang kali meninggalkan wahyu hingga Allah mengutus nabi-nabi setelahnya untuk meluruskan penyimpangan yang terus muncul. Tidak ada satupun masa panjang dalam sejarah mereka yang benar-benar stabil dari penyimpangan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 12 hingga 13 bahkan menegaskan bagaimana mereka terus melanggar perjanjian, mengubah kata-kata dalam kitab, dan menyembunyikan sebagian hukum yang tidak mereka sukai. Dari sinilah para peneliti Islam mulai menemukan celah sejarah yang selama ini jarang disorot, bahwa apa yang dikenal hari ini sebagai agama Yahudi bukanlah agama Musa. Ia adalah versi yang dibangun ulang ratusan tahun setelah wafatnya Musa dan Harun, dan ketika zaman bergeser menuju era para nabi setelah Musa. Ada satu sosok yang sangat sering muncul dalam diskusi para ulama, Nabi Daud, lalu Nabi Sulaiman. Nama keduanya menjadi ironi besar dalam tradisi Yahudi. Dalam Islam, mereka adalah nabi dan raja yang agung. Namun dalam catatan Yahudi yang ditulis jauh setelah masa mereka, gambaran keduanya terdistorsi, bahkan dituding berbuat hal-hal yang mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Mengapa?
Karena penulis kitab-kitab itu bukan saksi zaman mereka. Ia muncul ratusan tahun kemudian. Di titik ini, muncul satu tokoh kontroversial dalam sejarah Yahudi, Ezra, dalam literatur Islam, terutama tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan lainnya. Disebutkan bahwa sebagian kelompok Yahudi mengatakan bahwa Ezra adalah anak Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 30. Mengapa mereka bisa sampai pada titik itu? Jawabannya membawa kita pada salah satu teori paling kuat dalam kajian sejarah Islam, bahwa Ezra dianggap sebagai penyelamat tradisi Yahudi setelah kehancuran besar. Bahwa ketika Babilonia menghancurkan Baitul Maqdis, membakar naskah-naskah, dan menyebabkan hilangnya sebagian besar Taurat, maka generasi setelah itu tidak lagi memiliki kitab asli. Sumber-sumber Islam menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Ezra bukan sekadar menyalin ulang teks. Ia menulis ulang berdasarkan ingatan-ingatan beberapa orang, bukan berdasarkan mushaf asli dari Nabi Musa. Dari sinilah para ulama melihat bahwa agama Yahudi memasuki fase rekonstruksi, fase yang diam-diam tanpa disadari, mengubah agama wahyu menjadi agama tradisi, dan fakta mencengangkan lain muncul dari analisis para ahli sejarah Islam bahwa agama Yahudi baru dikenal sebagai istilah resmi setelah masa pembuangan Babilonia, bukan pada masa Nabi Musa. Identitas Yahudi terkait langsung dengan suku Yahuda, bukan seluruh Bani Israel. Ini berarti agama ini sejak awal hanyalah rumpun kecil dalam bangsa Israel, namun berkembang menjadi identitas utama setelah suku-suku lain musnah atau tercerai-berai. Lalu, bagaimana dengan Taurat asli? Kemana hilangnya? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkannya dengan tegas. Taurat yang diturunkan kepada Musa telah diangkat oleh Allah dari tangan mereka. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, bahwa mereka mengubah kitab, menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mengatakan bahwa itu datang dari Allah. Jika demikian, maka tradisi yang kita lihat hari ini, yang disebut Yahudi, adalah hasil campuran ajaran wahyu, budaya lokal, catatan-catatan sejarah, dan tafsir para penulis pasca pembuangan. Sebuah konstruksi yang dipoles selama berabad-abad, dan semakin dalam kita menelusuri, semakin kita menemukan hal yang mengusik benak. Mengapa para nabi yang diutus setelah Musa berulang kali menegur Bani Israel? Sebab setiap kali agama mereka mulai condong ke arah penyimpangan, Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan. Ini berarti penyimpangan tidak pernah berhenti. Ia menjadi siklus yang terus berulang. Namun ketika masa para nabi berakhir dan tidak ada lagi nabi dari kalangan mereka, maka tidak ada lagi kekuatan yang meluruskan penyimpangan. Disinilah konstruksi agama Yahudi sebagai agama baru terbentuk, bukan agama Musa, tetapi agama pasca Musa. Sementara itu, dalam tradisi Islam, pencatatan wahyu dijaga ketat. Ada hafalan, tulisan, dan generasi berantai. Sedangkan dalam sejarah Yahudi, masa jeda tanpa kitab suci berlangsung sangat lama. Para ulama menyebutkan bahwa kehancuran Baitul Maqdis menyebabkan hilangnya sumber primer yang menjadi rujukan agama. Ketika semua ini dirangkai, terlihat jelas bahwa agama Yahudi tidak lahir dari pewarisan wahyu, tetapi dari rekonstruksi ingatan. Sebuah proses panjang yang melibatkan pergolakan politik, hilangnya naskah, munculnya tokoh-tokoh penafsir, dan perubahan hukum sesuai kondisi zaman. Di balik lembaran rahasia sejarah itu, kita mendapati bahwa agama Yahudi sebagaimana ia dikenal hari ini, baru menjadi bentuk finalnya setelah masa panjang pergolakan, bahwa ia bukan agama Nabi Musa, tetapi agama yang dibangun ulang oleh generasi setelah kehancuran. Namun, jawabannya belum berhenti di situ, karena masih ada satu fase lain dalam sejarah mereka. Fase ketika ajaran mereka mulai bercampur dengan tradisi Babilonia, Persia, dan Helenistik. Fase ketika kitab mereka ditulis ulang dalam bahasa yang bukan bahasa Nabi Musa. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Pertanyaan yang akan membuka bab berikutnya, siapa sebenarnya yang paling berperan dalam membentuk agama Yahudi modern, dan
Bagaimana proses itu terjadi dari generasi ke generasi? Ketika pertanyaan tentang siapa yang membentuk agama Yahudi modern semakin mengerucut, jejak sejarah mulai mengarah pada periode panjang yang penuh kekacauan. Sebuah masa ketika Bani Israel kehilangan bukan hanya tanah, tetapi juga ingatan kolektif mereka tentang wahyu. Masa yang oleh banyak ulama digambarkan sebagai titik paling kritis dalam perjalanan mereka. Setelah pembuangan Babilonia, mereka kembali dari negeri asing dengan identitas yang terdistorsi. Bukan hanya kitab yang hilang, tetapi bahasa asli mereka pun melemah. Tradisi Musa yang dibangun di atas tauhid perlahan tergeser oleh budaya-budaya asing yang menyusup selama masa penindasan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyoroti satu aspek penting. Hilangnya otoritas kenabian dalam periode itu membuat hukum-hukum agama mereka bergeser dari wahyu menjadi tafsir manusia. Dan dari sinilah peran para pendeta serta ahli kitab mulai mengambil tempat yang seharusnya milik para nabi. Sosok seperti Ezra tidak berdiri sendiri. Ada kelompok-kelompok lain setelahnya yang memperkuat struktur baru ini. Para penulis, penafsir, dan ahli bahasa yang menyusun ulang tradisi mereka. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa sebagian besar kitab-kitab mereka disusun ratusan tahun setelah wafatnya Musa. Ini menciptakan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin kitab wahyu yang seharusnya turun kepada seorang nabi bisa ditulis ulang oleh manusia biasa? Yulima, seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka menulis sebagian hukum sesuai kebutuhan masyarakat pada masa itu. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79 yang menegaskan bahwa sebagian mereka menulis kitab dengan tangan mereka lalu mengatakan bahwa itu dari Allah. Sebuah kecaman langsung yang membuka tabir bahwa rekonstruksi kitab suci mereka bukan sekadar upaya penyelamatan, tetapi proses yang penuh intervensi. Dan proses ini berlanjut ketika Yunani mulai menguasai wilayah mereka. Pengaruh Helenistik membawa perubahan besar dalam cara mereka berpikir. Filsafat, struktur bahasa, dan sistem hukum asing mulai menyusup. Tradisi mereka menjadi semakin rumit, dipenuhi perdebatan internal, hingga lahirlah kelompok-kelompok seperti Farisi, Saduki, dan Eseni. 1003 kelompok ini sering muncul dalam catatan sejarah Islam karena mewakili tiga arah penyimpangan besar. Kaum Farisi dikenal sebagai kelompok yang paling ketat, tidak segan-segan menambah aturan baru demi memperkuat kekuasaan sosial mereka. Kaum Saduki sebaliknya menolak hal-hal gaib seperti hari kebangkitan, sebuah sikap yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Sedangkan kelompok Eseni hidup terpisah, menciptakan tradisi baru yang tidak dikenal pada masa Musa. Fragmentasi ini adalah bukti bahwa agama mereka sudah tidak lagi berdiri di atas wahyu. Jika pondasi mereka masih utuh, maka ajaran mereka tidak akan terpecah menjadi mazhab-mazhab buatan manusia. Dan setelah masa Yunani, datang masa Romawi yang semakin mengacaukan struktur mereka. Para pendeta bukan lagi penjaga wahyu, tetapi aktor politik yang bersekutu dengan penguasa. Pada titik ini, para nabi terakhir dari kalangan mereka seperti Zakaria dan Yahya mengingatkan mereka dengan tegas. Namun tetap saja, sebagian besar menolak. Penolakan itu bukan hanya sikap teologis, tetapi juga ketakutan bahwa kedudukan mereka sebagai penafsir kitab akan runtuh bila seorang nabi muncul. Ini pula alasan mengapa kedatangan Nabi Isa menimbulkan ketegangan besar. Beliau datang membawa ajaran tauhid yang sama dengan Musa, tetapi para pemuka agama menolaknya karena tidak sesuai dengan struktur agama yang telah mereka bangun sendiri. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah dan para sahabat beliau mengalami tekanan politik, agama mereka memasuki fase baru. Fase semakin jauhnya mereka dari wahyu terakhir yang pernah diturunkan kepada nabi dari bangsa mereka. Pada saat inilah agama Yahudi modern mulai memadat membentuk wujudnya. Sebuah agama yang berdiri bukan atas dasar kitab asli, tetapi atas gabungan aturan dari para pendeta, tradisi pasca pembuangan, hukum Helenistik, dan kebiasaan-kebiasaan yang ditambahkan selama ratusan tahun. Lalu datang satu fase lain yang lebih mengejutkan para peneliti Islam. Fase ketika kitab mereka diterjemahkan
ke dalam bahasa Yunani, yang dikenal sebagai Septuaginta. Para ulama menyoroti bahwa penerjemahan ini bukan sekadar alih bahasa. Ia adalah alih konsep, alih budaya, alih struktur berpikir. Sebagian istilah tauhid yang kuat dalam tradisi Musa digantikan dengan istilah baru yang dipengaruhi filsafat Yunani. Perubahan bahasa berarti perubahan makna, dan perubahan makna berarti perubahan agama. Proses ini menjauhkan mereka lebih jauh dari ajaran asli para nabi. Pada masa ini pula muncul ribuan manuskrip berbeda, penuh variasi, kontradiksi, dan perbedaan susunan. Fakta ini diakui bahkan oleh para peneliti modern, dan para ulama Islam melihatnya sesuai dengan firman Allah, bahwa mereka mengubah kitab. Dan dari semua periode panjang ini, para sejarawan Islam melihat pola yang sangat jelas, bahwa agama Yahudi sebagai sistem yang kita lihat hari ini tidak lahir dari mushaf Musa, tetapi dari hasil kerja para penafsir setelah kehancuran. Jika Musa masih hidup, ia tidak akan mengenali agama ini. Namun, misteri tidak berhenti di sini, karena setelah Romawi menghancurkan Baitul Maqdis untuk kedua kalinya, agama Yahudi memasuki fase lebih gelap lagi. Fase ketika mereka kehilangan seluruh struktur ibadah pusat, sehingga mereka terpaksa membangun agama baru berbasis sinagoga, bukan lagi bait suci. Pada fase ini muncul tokoh-tokoh baru yang memperkuat identitas Yahudi sebagai agama etnis, bukan agama wahyu. Tradisi rabbinik yang sangat kuat bermula dari sini, dan ia menjadi pondasi Yahudi modern. Dalam tradisi ini, suara para rabi lebih berpengaruh daripada wahyu. Hukum-hukum baru dilahirkan bukan dari kitab asli, tetapi dari diskusi panjang dan kesepakatan manusia. Inilah titik ketika agama Yahudi menjadi agama interpretatif, bukan agama nabi. Dan para ulama Islam memahami ini sebagai salah satu alasan mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, untuk menutup penyimpangan panjang umat sebelumnya. Namun, sebelum sampai pada bagian itu, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa sebenarnya yang menyatukan ajaran-ajaran rabbinik itu menjadi sistem resmi Yahudi modern? Dan bagaimana peran diaspora panjang mereka dalam membentuk tradisi baru yang akhirnya menjauh secara total dari ajaran Musa? Ketika jejak sejarah membawa kita pada pertanyaan tentang siapa yang akhirnya menyatukan ajaran-ajaran rabbinik menjadi sistem resmi Yahudi modern, mata para peneliti Islam mulai tertuju pada satu masa yang sering dihindari dalam pembahasan umum. Masa ketika kaum Yahudi tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia setelah kehancuran besar yang dilakukan oleh Romawi. Pada masa inilah diaspora panjang mereka memaksa mereka membangun identitas baru, bukan lagi identitas sebuah umat yang dipimpin oleh nabi, tetapi identitas sebuah kelompok yang berusaha bertahan hidup melalui ingatan, tradisi, dan catatan rabbinik. Disinilah titik krusial pembentukan agama Yahudi modern menjadi semakin jelas. Tanpa bait suci, tanpa Taurat asli, tanpa nabi, dan tanpa struktur kepemimpinan kenabian, mereka beralih kepada para rabi sebagai pusat otoritas baru. Para rabi itu menyusun apa yang mereka anggap sebagai penjelasan hukum Musa, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar merupakan rekonstruksi dari ingatan budaya yang sudah tercampur dengan adat-adat asing. Pada masa inilah muncul karya besar yang menentukan arah agama mereka selama 2000 tahun, kumpulan hukum rabbinik yang kelak dikenal sebagai Mishnah dan Talmud. Para ulama Islam memandang bahwa inilah fase paling menentukan dalam perubahan agama Yahudi. Karena Mishnah dan Talmud bukan wahyu, bukan catatan Musa, bukan tulisan nabi, tetapi rangkuman diskusi, pendapat, dan keputusan para ahli agama yang hidup ratusan tahun setelah hilangnya Taurat. Tradisi rabbinik ini menjadi pusat agama mereka, bahkan lebih penting daripada teks-teks yang mereka sebut Taurat. Dalam Islam, para ulama menolak keras pemindahan otoritas wahyu kepada manusia biasa, karena hal itulah yang mengubah agama menjadi hasil interpretasi, bukan pewahyuan. Namun bagi kaum Yahudi pasca diaspora, mereka tidak memiliki pilihan lain. Tidak ada nabi,
tidak ada kitab asli, tidak ada pusat ibadah. Yang tersisa hanyalah para ahli agama yang menyampaikan hukum berdasarkan ingatan, penafsiran, dan kebutuhan zaman. Dari sinilah lahir struktur agama yang sama sekali baru, yang disebut hari ini sebagai Yudaisme Rabbinik. Para penulis Rabbinik menyusun hukum-hukum baru yang tidak pernah dikenal oleh Musa, seperti detail-detail ibadah yang seharusnya berpusat di bait suci, tetapi kini dialihkan ke sinagoga. Mereka juga menciptakan sistem-sistem hukum tambahan yang dalam tradisi Islam jelas masuk kategori bidah yang menyalahi wahyu. Para ulama seperti Al-Shahrastani dan Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sebagian hukum dalam Talmud bahkan memiliki kemiripan dengan hukum Babilonia dan Persia. Sebuah indikasi kuat bahwa tradisi-tradisi asing telah bercampur dalam rekonstruksi agama mereka. Hal ini mempertegas bahwa agama yang mereka anut bukanlah agama Musa yang asli, melainkan agama hasil percampuran, interpretasi, dan kompromi dengan berbagai peradaban yang pernah menguasai mereka. Namun, yang lebih mencengangkan lagi adalah bagaimana para rabi itu kemudian menyusun sebuah sistem teologi yang tidak lagi meletakkan wahyu sebagai pusat agama. Mereka menempatkan debat, musyawarah rabbinik, dan keputusan kolektif di atas teks. Dalam tradisi mereka dikenal konsep yang menyatakan bahwa keputusan para rabi di masa kemudian dapat mengalahkan teks tertulis. Konsep ini sepenuhnya bertentangan dengan ajaran para nabi. Jika Musa hidup pada masa itu, ia pasti akan menolak sistem yang membiarkan hukum-hukum manusia mengubah makna wahyu. Inilah fakta yang paling jarang diungkap dalam pembahasan umum tentang Yudaisme, bahwa sebagian besar ajaran modern mereka bukan berasal dari Taurat, tetapi dari tafsir para rabi setelah kehancuran. Dan ketika para ahli sejarah Islam membaca kejadian ini secara menyeluruh, tampak jelas bahwa tragedi hilangnya wahyu selama masa pembuangan Babilonia menjadi akar dari seluruh perubahan ini. Hilangnya kitab suci menghilangkan kendali wahyu atas kehidupan mereka. Ketika kendali itu hilang, yang masuk menggantikannya adalah adat, budaya, tradisi asing, dan penafsiran manusia yang tidak mashum. Dari sinilah terbentuk sebuah agama yang jauh berbeda dari ajaran para nabi Bani Israel. Agama yang lebih bersifat etnis, tertutup, dan eksklusif, tidak seperti agama para nabi yang diturunkan untuk umat manusia. Setelah tersebarnya kaum Yahudi ke berbagai wilayah dari Mesir, Persia, Arabia, hingga Eropa, terbentuklah komunitas-komunitas yang semakin memperkuat Yudaisme Rabbinik. Mereka tidak lagi memiliki pusat tunggal yang menjadi rujukan. Mereka tidak memiliki Ka'bah atau Masjidil Aqsa. Mereka memiliki ribuan sinagoga yang berdiri sendiri-sendiri. Tanpa pusat, agama bergeser menjadi tradisi keluarga dan komunitas. Disinilah para rabi memainkan peran terbesar, menjadi pengganti perantara antara manusia dan Tuhan, sesuatu yang sepenuhnya dilarang dalam agama para nabi. Para ulama Islam melihat hal ini sebagai penyebab utama mengapa Yudaisme modern tidak lagi menampilkan tauhid murni seperti ajaran Musa. Ketika manusia menjadi perantara hukum, maka wahyu digeser dari kedudukannya yang suci. Lebih jauh lagi, kemunculan diaspora di Eropa mengubah wajah agama mereka secara drastis. Di wilayah-wilayah seperti Roma, Alexandria, dan kemudian Eropa Timur, mereka dipengaruhi budaya asing yang lebih luas lagi. Bahkan, penulisan ulang kitab-kitab mereka terus berlangsung di berbagai komunitas, menghasilkan variasi dan perbedaan yang semakin membingungkan. Tidak ada satu versi tunggal yang dianggap paling otentik. Setiap komunitas membawa versinya masing-masing. Para sejarawan Muslim melihat fenomena ini sebagai bukti terang benderang bahwa agama mereka terputus dari sanad wahyu. Tidak ada kesinambungan seperti sanad Al-Quran dan hadis dalam Islam. Tidak ada hafalan berlapis generasi seperti dalam tradisi Muslim. Tidak ada penjagaan ilahi seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hir ayat ke-9. Identitas agama mereka berdiri bukan atas dasar wahyu yang terjaga, tetapi atas dasar kumpulan riwayat dan tafsir yang terus berkembang. Seiring pergantian zaman, disinilah letak fakta
paling mencengangkan yang jarang diungkap, bahwa Yudaisme modern tidak lahir dari Musa, tetapi dari para rabi yang hidup setelah kehancuran Baitul Maqdis, mereka yang menulis ulang hukum, mereka yang menafsirkan ulang kisah-kisah nabi, mereka yang menyusun ulang teologi, dan mereka pula yang menentukan batas identitas kelompok. Agama ini dibangun ulang di atas puing-puing sejarah, bukan di atas pondasi wahyu yang utuh. Dan kejanggalan terbesar dalam sejarah ini adalah bahwa sebagian hukum yang mereka anggap suci hari ini tidak pernah diajarkan Musa, tidak pernah diperintahkan Harun, tidak pernah dicatat oleh Yusha, dan tidak dikenal oleh nabi-nabi setelahnya. Ketika pertanyaan tentang bagaimana hilangnya Taurat asli dan dominasi para rabi memengaruhi sikap Bani Israel terhadap nabi-nabi berikutnya, makin terasa mendesak. Para peneliti Islam mendapati sebuah pola yang tidak bisa dipungkiri. Setiap kali struktur agama tidak lagi bersandar pada wahyu, tetapi pada tafsir manusia, maka muncul kecenderungan untuk menolak siapapun yang datang membawa koreksi. Inilah yang terjadi pada Bani Israel ketika Nabi Isa diutus. Beliau datang bukan membawa agama baru, tetapi mengembalikan ajaran Musa kepada bentuk asalnya. Beliau memurnikan tauhid, menghapus tambahan-tambahan yang diciptakan oleh para pendeta, dan mengembalikan ibadah kepada konsep dasar yang diajarkan para nabi. Namun, yang terjadi justru penolakan besar-besaran, bukan karena ajaran beliau bertentangan dengan Taurat asli, tetapi karena ajaran itu bertentangan dengan interpretasi para rabi yang telah membangun otoritas mereka selama berabad-abad. Dari sinilah para ulama Islam memahami bahwa penolakan mereka terhadap Nabi Isa bukan semata alasan teologisis, tetapi alasan struktural. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka takut tatanan yang dibangun selama ratusan tahun akan runtuh jika seorang nabi kembali membawa otoritas langsung dari Allah. Dan ketakutan ini tidak berhenti pada Nabi Isa. Ia terus bergema hingga masa Nabi Muhammad. Pola yang sama terulang ketika wahyu datang untuk memperbaiki penyimpangan. Mereka justru menolak karena merasa otoritas mereka terancam. Padahal Al-Quran Surat Ali Imran ayat 81 telah menjelaskan bahwa seluruh nabi diperintahkan untuk mengimani nabi setelah mereka, dan umat masing-masing nabi diperintahkan melakukan hal yang sama. Namun perintah ini terputus oleh rekonstruksi agama yang dilakukan manusia. Ketika otoritas wahyu hilang, maka perintah kenabian ikut hilang dari ingatan mereka. Dan inilah fakta paling gelap yang jarang disingkap. Para rabi pasca diaspora mengajarkan bahwa kenabian telah berhenti pada masa tertentu. Mereka menyebarkan keyakinan bahwa tidak ada nabi setelah sekian generasi pasca pembuangan Babilonia. Keyakinan ini tidak memiliki dasar wahyu, tetapi lahir dari kesepakatan internal mereka sendiri. Sebuah upaya untuk menegaskan bahwa otoritas agama berada di tangan mereka, bukan di tangan seorang nabi yang bisa datang kapan saja membawa koreksi ilahi. Dengan keyakinan inilah mereka memasuki masa Nabi Isa. Mereka telah lebih dahulu menutup pintu kenabian, sehingga ketika seorang nabi benar-benar datang, mereka menolaknya bahkan sebelum mendengar ajarannya. Dan setelah menolak Nabi Isa, mereka semakin memperkuat konsep bahwa kenabian tidak akan datang lagi. Maka ketika Nabi Muhammad datang membawa wahyu terakhir, penolakan mereka telah mengeras menjadi keputusan teologisis yang tidak mungkin mereka cabut. Mereka tidak menolak karena Nabi Muhammad tidak sesuai dengan kitab asli, tetapi karena agama yang mereka anut tidak lagi mengenal konsep kenabian seperti pada masa Musa. Ketika struktur rabinik menjadi pusat agama, wahyu tidak lagi berfungsi sebagai sumber hukum. Mereka mulai menganggap tradisi lisan, pendapat para rabi, dan kesepakatan komunitas sebagai sumber agama yang lebih tinggi daripada ajaran para nabi. Maka tidak mengherankan jika saat Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid murni, mereka memandangnya sebagai ancaman, bukan sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi mereka sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa inilah fase paling kritis pemutusan hubungan mereka dengan wahyu. Karena ketika wahyu datang untuk terakhir kalinya, mereka telah menolak konsep wahyu itu sendiri. Pada titik inilah
Yudaisme modern berdiri sepenuhnya sebagai agama yang dibentuk manusia, bukan agama yang diwariskan para nabi. Namun, proses pembentukannya belum berhenti. Ketika mereka tersebar di Eropa dan wilayah Islam, interpretasi baru bermunculan lagi di bawah kekuasaan Romawi Timur, Persia, dan kemudian Eropa Barat. Muncul varian-varian Yudaisme yang semakin menjauh dari ajaran Musa. Ada kelompok yang memperketat ritual, ada yang longgar, ada yang mengadopsi unsur-unsur adat setempat, bahkan ada yang memodifikasi konsep-konsep teologisis agar sesuai dengan budaya bangsa-bangsa yang mereka tinggali. Para ahli sejarah Islam melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa agama yang tidak dijaga wahyu akan terus berubah bentuk. Tidak ada kepastian, tidak ada kemurnian, dan tidak ada standar ilahi. Semua bergantung pada tafsir pemuka agama yang paling berpengaruh pada masa itu. Dan dari seluruh proses panjang ini, muncul satu pergeseran besar yang sangat jarang disadari. Bahwa Yudaisme modern bukan hanya hasil rekonstruksi sejarah, tetapi juga hasil adaptasi sosial. Agama ini berubah menjadi identitas etnis. Di masa Musa, siapapun yang beriman kepada ajaran beliau adalah bagian dari umatnya. Tetapi dalam Yudaisme modern, keturunan justru lebih penting daripada keyakinan. Konsep ini sama sekali tidak dikenal oleh para nabi. Karena agama ilahi tidak pernah diturunkan untuk satu ras, Islam menegaskan hal ini berulang kali. Bahwa para nabi, Bani Israel, tidak diutus untuk satu suku, tetapi untuk seluruh Bani Israel sebagai satu umat yang menerima wahyu. Namun Yudaisme modern menjadikannya sebagai agama etnik yang tertutup, sebuah perubahan yang dipandang oleh para ulama sebagai hasil keruntuhan wahyu dan dominasi tradisi rabbinik. Ketika semua ini dirangkai, terlihat jelas bahwa perjalanan panjang Yudaisme adalah perjalanan menjauh dari Musa, bukan mendekatinya. Mereka kehilangan kitab, kehilangan bahasa asli, kehilangan otoritas kenabian, kehilangan pusat ibadah, dan akhirnya kehilangan konsep agama yang turun dari Allah. Yang tersisa hanyalah interpretasi manusia yang dibungkus sebagai agama. Dan ketika mereka hidup berdampingan dengan Islam selama berabad-abad pasca kedatangan Nabi Muhammad, para ulama muslim terus mengamati perkembangan mereka. Dalam banyak pertemuan dan perdebatan, para rabi selalu kembali kepada tradisi rabbinik, bukan kepada kitab wahyu. Ini memperkuat kesimpulan bahwa pusat agama mereka telah bergeser secara total dari wahyu ilahi menuju warisan lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika kita menelusuri lebih jauh aspek yang jarang diungkap dalam sejarah Yahudi, satu hal menjadi semakin jelas. Pembentukan konsep umat pilihan yang mereka klaim bukanlah warisan langsung dari Nabi Musa, melainkan hasil rekonstruksi sosial dan teologisis setelah kehancuran besar. Dalam literatur Islam, para ulama menekankan bahwa Musa tidak pernah membedakan umatnya dengan klaim keistimewaan yang bersifat mutlak, melainkan menekankan ketaatan kepada wahyu. Namun setelah Baitul Maqdis pertama dan kedua hancur, para rabi mengambil peluang untuk membangun kembali identitas umat melalui doktrin yang menekankan status eksklusif. Identitas ini berfungsi sebagai alat sosial politik untuk mempertahankan komunitas yang tercerai-berai, sekaligus menguatkan otoritas para rabi sebagai penjaga hukum. Proses ini berlangsung secara sistematis ketika mereka tersebar ke Babilonia, Mesir, dan wilayah Romawi. Setiap komunitas mulai menafsirkan kembali hukum-hukum rabbinik sesuai kebutuhan lokal. Tidak ada satu versi tunggal yang berlaku universal. Tidak ada teks asli Musa yang menjadi rujukan mutlak. Inilah alasan mengapa Talmud Babilonia dan Talmud Palestina memiliki perbedaan signifikan, meskipun keduanya dianggap suci dari perspektif Islam. Ini adalah bukti nyata bahwa agama mereka mengalami pergeseran total dari wahyu menuju tafsir manusia yang mendominasi. Selain itu, para ulama menyoroti bahwa Yudaisme modern memasukkan unsur-unsur budaya asing seperti hukum Persia, praktik Helenistik, dan adat sosial Romawi ke dalam praktik keagamaan mereka. Hal ini menegaskan bahwa agama mereka bukan lagi agama Nabi Musa,
Ia adalah konstruksi manusia yang terus berkembang, yang dibangun di atas puing-puing kitab asli, tradisi lisan yang rusak, dan kebutuhan politik komunitas. Disinilah letak ketegangan yang paling besar. Klaim mereka terhadap wahyu yang asli telah lama hilang. Namun, identitas dan hukum-hukum yang mereka pegang dipertahankan seolah-olah tidak berubah. Kemudian muncul satu fase yang paling kontroversial, pengkonsolidasian Talmud sebagai fondasi Yudaisme Rabbinik. Proses ini terjadi berabad-abad setelah Nabi Muhammad diutus. Para rabi menuliskan ribuan halaman komentar, tafsir, dan hukum baru yang bahkan tidak ada dasarnya dalam Taurat asli. Semua tafsir ini yang terus dipelihara dan dijadikan hukum menjadikan mereka penguasa mutlak atas agama. Seorang muslim yang membaca sejarah ini dengan perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79 akan memahami bahwa inilah contoh paling jelas dari peringatan Allah tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu mengatasnamakan Allah. Tidak berhenti di situ. Diaspora yang panjang juga menciptakan fragmentasi yang semakin kompleks. Di Eropa Timur, komunitas Yahudi mengembangkan kebiasaan baru yang semakin menjauh dari Taurat. Di Spanyol dan Italia, pengaruh Yunani dan Romawi membentuk kembali bahasa, ritual, dan pemikiran teologisis mereka. Di tanah asing ini, para rabi berperan sebagai penjaga tradisi, sekaligus pemimpin sosial politik. Dan agama pun menjadi alat identitas kelompok, bukan wahyu. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana semua proses panjang ini membentuk sikap mereka terhadap Nabi terakhir. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka mengenali tanda-tanda kenabian dalam Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Mereka tahu kebenaran itu, namun menolak. Penolakan ini bukan karena wahyu tidak benar, tetapi karena struktur agama yang telah mereka bangun selama ratusan tahun tidak bisa menerima otoritas kenabian di luar tafsir para rabi. Inilah fakta yang paling jarang dibahas, bahwa penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad bukan sekadar soal iman, tetapi soal mempertahankan sistem yang mereka ciptakan sendiri setelah hilangnya wahyu. Seiring waktu, doktrin rabbinik ini terus diwariskan dan diperkuat. Identitas Yahudi menjadi semakin tertutup, membatasi siapa yang boleh dianggap sebagai anggota, dan menekankan warisan keturunan lebih daripada iman. Sebuah perubahan radikal yang tidak dikenal pada masa Musa, yang menekankan ketaatan dan tauhid, bukan garis keturunan. Islam menekankan bahwa wahyu tidak mengenal ras atau keturunan, dan inilah perbedaan mendasar yang menegaskan bahwa Yudaisme modern telah menjauh dari ajaran para nabi. Sejarah panjang ini menunjukkan satu pola yang konsisten. Setiap kali wahyu hilang, tafsir manusia mengambil alih, dan agama yang lahir dari tafsir itu terus berubah sesuai kebutuhan zaman. Inilah inti investigasi sejarah ini, bahwa Yudaisme modern bukanlah agama Musa, tetapi hasil rekonstruksi pasca kehancuran, pengaruh budaya asing, dan dominasi tafsir manusia yang panjang. Semua fakta ini jarang diungkap karena menyentuh klaim keaslian yang dianggap sakral oleh komunitas itu sendiri. Seiring berlalunya abad, proses rekonstruksi agama Yahudi semakin tersusun rapi. Para rabi memperkuat hierarki, mengatur pendidikan, menentukan kitab-kitab yang boleh dipelajari, serta menegakkan norma sosial yang mengikat setiap anggota komunitas. Dalam literatur Islam, hal ini dipandang sebagai fase paling krusial. Agama yang semula wahyu, kini menjadi sistem buatan manusia yang sangat kompleks, lengkap dengan hukum, tafsir, ritual, dan struktur sosial politik yang independen dari kehendak kala. Setiap generasi, Yahudi diasuh untuk menghormati otoritas rabi di atas wahyu, untuk mengutamakan tradisi manusia, dan untuk menolak segala sesuatu yang mengancam sistem ini, termasuk kedatangan Nabi yang diutus Allah. Inilah alasan mengapa meskipun sebagian di antara mereka mengenali tanda kenabian Nabi Muhammad, mereka tetap menolak ajaran beliau. Penolakan itu bukan ketidakpercayaan, melainkan pertahanan sistem yang mereka bangun sendiri, warisan dari rekonstruksi pasca kehancuran Bait Suci. Selain itu, diaspora panjang membawa tantangan baru.
saat mereka tersebar ke Babilonia, Mesir, Spanyol, Italia, dan kemudian Eropa Timur. Setiap komunitas memodifikasi praktik keagamaan sesuai lingkungan sosial dan budaya setempat. Hukum-hukum baru lahir, ritual ditambahkan, dan tafsir semakin beragam. Tidak ada lagi versi tunggal yang menjadi rujukan mutlak. Bahkan Talmud Babilonia dan Talmud Palestina memiliki perbedaan yang signifikan. Dari perspektif Islam, perbedaan ini memperkuat fakta bahwa agama mereka tidak lagi bersandar pada wahyu asli, melainkan pada keputusan manusia yang diteruskan secara generasi demi generasi. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa pendidikan rabbinik menekankan keterikatan keturunan. Anak-anak Yahudi diajarkan untuk mengenali diri mereka sebagai bagian dari komunitas eksklusif, bukan sekadar sebagai orang beriman. Islam menekankan bahwa agama sejati tidak pernah mengenal diskriminasi keturunan. Wahyu Allah bersifat universal, namun Yudaisme modern menempatkan garis keturunan sebagai fondasi identitas, sehingga seseorang harus lahir dari keluarga Yahudi untuk dianggap bagian dari umat. Ini merupakan perubahan radikal dari prinsip-prinsip yang diajarkan Musa, para ulama. Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa perubahan semacam ini hanya mungkin terjadi karena hilangnya wahyu, diganti tafsir manusia yang dominan. Lebih lanjut, pengawasan ketat terhadap teks-teks suci memainkan peran penting dalam memastikan dominasi rabi. Manuskrip kuno yang masih ada disaring, dikomentari, dan dipelihara agar sesuai tafsir mereka. Segala narasi atau catatan yang dianggap menyimpang disingkirkan. Dengan cara ini, setiap generasi baru hanya menerima versi yang telah dipoles oleh rabi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 menjelaskan tentang kaum yang diberikan Taurat dan bagaimana mereka memutuskan hukum menurut hawa nafsu, bukan wahyu. Sebuah gambaran tepat tentang situasi ini. Hukum manusia menggantikan hukum Allah, tafsir manusia menggantikan wahyu. Seiring waktu, identitas Yudaisme pun semakin tegas, bukan sekadar agama, tetapi sistem sosial politik yang melindungi komunitas dari tekanan luar. Hal ini terlihat dalam pembatasan pernikahan, interaksi sosial, dan pendidikan. Setiap praktik yang masuk ke dalam agama mereka kini bukan sekadar ibadah kepada Allah, tetapi juga sarana mempertahankan komunitas dari pengaruh eksternal. Dari perspektif Islam, inilah bukti nyata bahwa agama mereka telah beralih dari wahyu murni menjadi sistem buatan manusia yang berfungsi sekaligus sebagai alat politik dan sosial. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, pola ini terbukti secara dramatis. Walaupun banyak di antara mereka mengenali tanda-tanda kenabian beliau sesuai Taurat, sebagian besar menolak. Penolakan ini bukan karena kebenaran wahyu tidak jelas, tetapi karena sistem yang mereka bangun selama ratusan tahun tidak bisa menerima otoritas di luar tafsir rabi. Disinilah terlihat ketegangan yang paling besar. Wahyu datang untuk meluruskan penyimpangan, namun sistem manusia menolak koreksi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 menegaskan bagaimana mereka menolak perintah Allah, meski jelas sebuah refleksi langsung dari pola sejarah ini. Selain itu, pengaruh budaya asing yang masuk melalui diaspora memperkaya, tetapi sekaligus memperkeruh Yudaisme. Bahasa, filsafat, dan adat budaya Yunani, Romawi, dan Persia menyusup ke dalam praktik keagamaan mereka. Seiring waktu, praktik ini diintegrasikan menjadi bagian dari hukum dan tafsir rabbinik. Sebuah bukti nyata bahwa agama yang tidak dijaga, wahyu akan terus berubah sesuai kebutuhan manusia dan pengaruh lingkungan. Sementara itu, para pemuka agama terus membangun sistem pendidikan yang semakin memperkuat dominasi mereka. Setiap anak Yahudi dilatih untuk menghormati rabi lebih daripada wahyu, menghafal hukum tambahan, dan menegakkan norma sosial yang memastikan keberlangsungan sistem. Dari perspektif Islam, ini adalah fase paling penting dalam pembentukan Yudaisme modern, agama yang bukan lagi wahyu, tetapi sistem sosial teologis buatan manusia yang diwariskan secara generasi demi generasi. Dengan semua fakta ini, satu kesimpulan yang tak bisa dihindari muncul,
Yudaisme modern adalah hasil rekonstruksi pasca kehancuran Bait Suci, pengaruh budaya asing, tafsir rabbinik yang dominan, dan pendidikan yang memperkuat identitas komunitas. Ia bukan agama Musa, bukan agama wahyu, tetapi agama yang dibangun manusia di atas puing-puing sejarah, tradisi yang hilang, dan kebutuhan bertahan hidup di tengah diaspora panjang. Dan dari sinilah muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem ini kemudian membentuk sikap politik, sosial, dan teologisis mereka hingga berinteraksi dengan umat Islam pasca Nabi Muhammad? Bagaimana rekonstruksi ini memengaruhi peran mereka dalam sejarah global? Setelah terbentuknya Yudaisme rabbinik sebagai sistem teologi, hukum, dan identitas sosial politik, komunitas Yahudi mulai mengembangkan mekanisme internal untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah tekanan luar. Para rabi menetapkan struktur hierarki yang ketat, mengawasi pendidikan anak-anak, dan memastikan setiap generasi baru tunduk pada tafsir mereka. Pendidikan ini bukan sekadar pengajaran agama, tetapi pencetakan identitas yang menjadikan rabi sebagai pusat otoritas tertinggi dalam literatur Islam. Fase ini digambarkan sebagai puncak pergeseran. Agama yang semula wahyu, kini sepenuhnya menjadi ciptaan manusia, di mana otoritas Allah digantikan oleh tafsir manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Diaspora panjang yang terjadi setelah kehancuran Baitul Maqdis kedua memperparah proses ini. Ketika kaum Yahudi tersebar ke Babilonia, Mesir, Yunani, dan kemudian Eropa, setiap komunitas mengembangkan interpretasi hukum dan praktik ibadah yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Perbedaan ini menjadikan agama mereka semakin jauh dari wahyu Musa. Bahkan Talmud Babilonia dan Talmud Palestina menunjukkan variasi yang signifikan, menegaskan bahwa agama mereka tidak lagi bersandar pada kitab asli. Dari perspektif Islam, fenomena ini adalah bukti nyata bahwa agama yang tidak dijaga wahyu akan terus mengalami rekonstruksi oleh manusia. Fakta lain yang jarang diungkap adalah dominasi keturunan dalam sistem Yudaisme modern. Anak-anak Yahudi diajarkan bahwa identitas mereka ditentukan oleh garis keturunan, bukan semata ketaatan kepada ajaran wahyu. Dalam pandangan Islam, konsep ini sepenuhnya asing. Wahyu tidak mengenal ras atau keturunan. Tauhid yang diajarkan para nabi menekankan ketaatan, bukan nasab. Dengan demikian, Yudaisme modern beralih menjadi agama etnis, bukan agama wahyu. Identitas keturunan ini dikombinasikan dengan pengajaran rabi, sehingga setiap anggota komunitas tumbuh dengan pemahaman bahwa tafsir manusia lebih tinggi daripada wahyu, dan tradisi rabbinik lebih penting daripada Taurat asli yang telah hilang. Proses panjang ini juga memengaruhi sikap mereka terhadap kedatangan nabi baru. Ketika Nabi Muhammad diutus, sebagian di antara mereka mengenali tanda-tanda kenabian sesuai Taurat, namun menolak ajaran beliau. Penolakan ini bukan karena wahyu tidak benar, melainkan karena sistem yang mereka bangun selama berabad-abad tidak dapat menerima otoritas di luar tafsir rabi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 menggambarkan fenomena ini. Mereka menolak kebenaran meskipun jelas, sebuah pola yang konsisten sepanjang sejarah pasca kehancuran Bait Suci. Penolakan ini juga tercermin pada kedatangan Nabi Isa. Sejarah Islam mencatat bahwa meskipun sebagian kecil kaum Yahudi mengimani beliau, mayoritas menolak karena bertentangan dengan otoritas rabi yang telah mapan. Selain itu, pengaruh budaya asing yang masuk selama diaspora semakin memperkuat perubahan agama mereka. Bahasa, filsafat, adat istiadat Yunani, Romawi, dan Persia diserap ke dalam praktik keagamaan, membentuk kembali hukum dan ritual yang diwariskan oleh rabi. Hal ini menegaskan bahwa Yudaisme modern adalah hasil rekonstruksi manusia, bukan pewarisan wahyu. Sistem pendidikan rabbinik kemudian memastikan dominasi ini berlanjut. Setiap anak Yahudi diharuskan menghafal hukum tambahan, mengikuti tafsir rabi, dan menegakkan norma sosial yang memperkuat komunitas. Dari perspektif Islam, inilah fase paling kritis dalam pembentukan agama mereka.
agama yang sepenuhnya diciptakan manusia, diwariskan secara generasi demi generasi, dan terputus dari wahyu. Seiring waktu, doktrin rabbinik juga membentuk batas-batas identitas yang ketat. Mereka menetapkan siapa yang boleh dianggap bagian dari agama, siapa yang tidak, dan aturan keturunan menjadi kriteria utama. Hal ini menghasilkan Yudaisme sebagai agama eksklusif, menekankan warisan etnis daripada iman, sebuah konsep yang sepenuhnya berbeda dari prinsip-prinsip yang diajarkan Musa dari sudut pandang Islam. Perubahan ini menegaskan bahwa agama mereka telah meninggalkan prinsip wahyu murni dan bergeser menjadi sistem sosial politik yang mempertahankan komunitas. Selain itu, fragmentasi akibat diaspora menghasilkan varian-varian agama yang berbeda di setiap wilayah. Di Eropa Timur, praktik mereka disesuaikan dengan tradisi lokal, sementara di Spanyol, Italia, dan Mesir, unsur Helenistik dan Romawi membentuk kembali tafsir dan ritual. Perbedaan ini semakin menegaskan bahwa agama mereka adalah hasil adaptasi manusia, bukan wahyu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 menjadi relevan di sini. Mereka memutuskan hukum sesuai hawa nafsu, bukan wahyu. Segala hukum tambahan, tafsir, dan ritual baru yang muncul selama diaspora menegaskan dominasi tafsir manusia atas wahyu yang hilang. Fase paling kritis berikutnya adalah konsolidasi pendidikan rabbinik. Sistem ini memastikan bahwa setiap generasi Yahudi akan sepenuhnya bergantung pada tafsir rabi, bukan wahyu. Anak-anak diajarkan untuk menghormati rabi sebagai otoritas tertinggi, menghafal hukum tambahan, dan menegakkan norma yang membatasi interaksi dengan komunitas luar. Dari perspektif Islam, ini adalah fase ketika agama yang semula wahyu sepenuhnya menjadi ciptaan manusia, membentuk identitas komunitas melalui tradisi dan pendidikan, bukan melalui kehendak Allah. Semua proses panjang ini membentuk Yudaisme modern sebagai agama yang sepenuhnya manusiawi, dibangun dari puing-puing kitab yang hilang, tafsir manusia, pengaruh budaya asing, pendidikan generasi baru, dan kebutuhan bertahan hidup di tengah diaspora. Ia bukan agama Nabi Musa, bukan agama wahyu, tetapi agama yang lahir dari rekonstruksi sejarah, tradisi lisan yang rusak, dan struktur sosial politik komunitas. Bahkan ketika mereka hidup berdampingan dengan umat Islam, identitas dan tafsir rabbinik tetap menjadi pusat, bukan wahyu. Sehingga pola penolakan terhadap ajaran Nabi Muhammad berulang secara konsisten ketika sejarah bergerak maju. Terlihat bagaimana Yudaisme rabbinik bukan sekadar sistem keagamaan, tetapi juga instrumen sosial politik yang sangat efektif. Para rabi membangun jaringan komunitas yang saling terhubung, memastikan bahwa setiap praktik, hukum dan ritual dipatuhi di seluruh wilayah diaspora. Mereka juga mengontrol pendidikan, sehingga setiap generasi baru Yahudi tumbuh dengan pemahaman bahwa tafsir rabi lebih tinggi daripada wahyu. Dalam literatur Islam, fase ini dianggap sebagai puncak pengalihan otoritas. Agama yang semula bersumber dari wahyu, kini sepenuhnya diatur oleh manusia. Setiap hukum, setiap ritual, bahkan setiap interpretasi kitab berada di bawah kendali para rabi. Inilah titik di mana agama mereka benar-benar berbeda dari agama Nabi Musa. Dan ini menjadi penyebab utama penolakan mereka terhadap nabi-nabi berikutnya. Diaspora panjang semakin memperparah pergeseran ini saat mereka menyebar ke Babilonia, Persia, Mesir, Yunani, dan Eropa. Setiap komunitas mengembangkan praktik dan tafsirnya sendiri, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik setempat. Variasi ini menciptakan fragmentasi yang semakin jauh dari wahyu. Talmud Babilonia berbeda dengan Talmud Palestina. Keduanya dianggap suci, tetapi menunjukkan ketidakkonsistenan yang jelas. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa fenomena ini membuktikan bahwa agama yang tidak dijaga wahyu akan selalu mengalami rekonstruksi manusia, bukan pewarisan ilahi. Selain itu, dominasi keturunan menjadi fondasi utama identitas Yudaisme modern. Anak-anak Yahudi diajarkan bahwa mereka bagian dari komunitas eksklusif
karena garis keturunan, bukan karena ketaatan atau iman kepada wahyu. Dalam perspektif Islam, hal ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip wahyu. Allah tidak membedakan umat berdasarkan ras atau garis keturunan, tetapi berdasarkan ketaatan dan iman. Dengan demikian, agama mereka bergeser menjadi agama etnis, bukan agama wahyu, dan identitas komunitas menjadi lebih penting daripada tauhid murni yang diajarkan Musa. Sistem pendidikan rabbinik memperkuat dominasi ini, memastikan setiap anggota tunduk pada tafsir rabi dan bukan wahyu. Fase kritis berikutnya adalah bagaimana doktrin rabbinik menyiapkan umat untuk mempertahankan sistem mereka. Mereka menetapkan aturan ketat mengenai siapa yang dapat dianggap bagian dari agama, membatasi interaksi sosial dengan komunitas luar, dan menekankan kepatuhan mutlak pada hukum tambahan yang disusun rabi. Hal ini membuat Yudaisme modern menjadi agama tertutup, eksklusif, dan identitasnya lebih bersifat komunitas politik daripada wahyu. Dari perspektif Islam, perubahan ini menunjukkan akibat hilangnya wahyu. Tafsir manusia menjadi pusat, bukan Allah, dan sistem buatan manusia menggantikan otoritas kenabian. Ketika Nabi Muhammad diutus, pola ini terbukti. Walaupun beberapa di antara mereka mengenali tanda-tanda kenabian beliau, mayoritas menolak. Penolakan ini bukan karena wahyu salah, tetapi karena sistem yang mereka bangun selama ratusan tahun tidak bisa menerima otoritas di luar tafsir rabi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 menegaskan fenomena ini. Mereka menolak kebenaran yang jelas karena sudah terbiasa memprioritaskan tafsir manusia. Pola yang sama terjadi pada Nabi Isa, yang diakui sebagian kecil Bani Israel, tetapi ditolak mayoritas karena bertentangan dengan otoritas rabi. Selain itu, pengaruh budaya asing Helenistik, Romawi, Persia, semakin membentuk praktik keagamaan mereka. Bahasa, filsafat, hukum, dan adat istiadat diserap ke dalam praktik keagamaan, dan hukum rabbinik membentuk tafsir baru yang jauh dari wahyu asli. Pendidikan rabbinik memastikan dominasi ini berlanjut. Setiap generasi baru terikat pada tafsir dan hukum tambahan, bukan wahyu. Dari perspektif Islam, inilah fase paling kritis. Agama, sepenuhnya manusiawi, diwariskan generasi demi generasi, dan terputus dari wahyu yang asli. Fragmentasi yang dihasilkan dari diaspora juga melahirkan varian-varian Yudaisme yang semakin beragam. Di Eropa Timur, praktik mereka menyesuaikan budaya lokal. Di Spanyol dan Italia, unsur Helenistik dan Romawi membentuk ulang hukum dan ritual. Tidak ada konsistensi universal, dan ini memperkuat fakta bahwa Yudaisme modern adalah konstruksi manusia. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 menggambarkan fenomena ini. Mereka memutuskan hukum sesuai hawa nafsu, bukan wahyu. Semua proses ini membentuk sistem yang bertahan lama, pendidikan rabbinik yang mendominasi, identitas keturunan yang eksklusif, fragmentasi yang luas, pengaruh budaya asing, dan dominasi tafsir manusia atas wahyu. Dari sinilah Yudaisme modern lahir, bukan agama Musa, bukan agama wahyu, tetapi sistem sosial teologisis yang dibangun manusia di atas puing-puing sejarah dan tradisi yang rusak. Dan dari perspektif sejarah Islam, narasi ini menegaskan satu pola penting. Setiap kali wahyu hilang atau tidak dijaga, tafsir manusia mengambil alih, dan agama yang lahir dari tafsir itu akan terus berubah sesuai kebutuhan sosial, politik, dan budaya. Inilah alasan mengapa Yudaisme modern berbeda secara fundamental dari ajaran Musa. Mengapa mereka menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad, serta bagaimana sistem ini tetap bertahan hingga berinteraksi dengan umat Islam seiring berjalannya waktu. Yudaisme rabbinik tidak hanya membentuk identitas keagamaan, tetapi juga mengatur tatanan sosial dan ekonomi komunitas mereka. Para rabi menetapkan aturan yang membatasi interaksi dengan non-Yahudi, mengontrol perdagangan, pendidikan, dan pernikahan, sehingga setiap anggota tetap terikat pada komunitas. Dari perspektif Islam, ini adalah fase ketika agama yang semula wahyu berubah menjadi instrumen sosial politik, hukum, ritual,
dan tradisi tidak lagi menjadi sarana ibadah murni kepada Allah, tetapi alat untuk mempertahankan dominasi komunitas dan kekuasaan. Rabi, pendidikan menjadi senjata utama. Anak-anak Yahudi diajarkan menghormati tafsir Rabi lebih dari wahyu, dan sejak dini ditanamkan kesadaran bahwa identitas keturunan lebih penting daripada iman atau tauhid. Diaspora panjang semakin memperkuat fragmentasi. Di setiap wilayah, praktik Yudaisme menyesuaikan dengan budaya lokal. Di Eropa Timur, mereka mengadopsi unsur lokal ke dalam ibadah. Di Spanyol dan Italia, tradisi Helenistik dan Romawi membentuk tafsir baru. Bahkan Talmud Babilonia berbeda dengan Talmud Palestina, tetapi keduanya dipertahankan sebagai otoritas. Ini menunjukkan bahwa agama mereka bukan lagi wahyu yang konsisten, melainkan tafsir manusia yang terus berkembang. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 menegaskan hal ini. Mereka memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsu, bukan wahyu. Dominasi keturunan semakin menegaskan eksklusivitas. Anak-anak Yahudi diajarkan bahwa mereka bagian dari komunitas, bukan karena iman atau ketaatan, tetapi karena garis keturunan. Islam menekankan sebaliknya. Wahyu Allah universal, tidak mengenal ras atau nasab. Pergeseran ini menjadikan Yudaisme modern sebagai agama etnis, di mana identitas komunitas dan kepatuhan terhadap hukum tambahan Rabi lebih penting daripada ajaran Musa asli. Dengan pendidikan dan pengawasan Rabi, dominasi ini diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa setiap anggota tunduk pada tafsir manusia, bukan wahyu Allah. Ketika Nabi Muhammad diutus, pola ini terulang. Walaupun sebagian kecil Yahudi mengenali tanda kenabian beliau, mayoritas menolak. Penolakan bukan karena wahyu tidak benar, tetapi karena sistem yang mereka bangun tidak bisa menerima otoritas di luar tafsir Rabi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 menegaskan fenomena ini. Mereka menolak kebenaran meski jelas. Pola yang konsisten sejak kehancuran bait suci dan diaspora panjang. Pola yang sama terlihat pada Nabi Isa, yang hanya diimani sebagian kecil Bani Israel, sedangkan mayoritas menolak karena bertentangan dengan otoritas Rabi. Penggaru budaya asing semakin memperkuat pergeseran ini. Bahasa, filsafat, hukum, dan adat istiadat Yunani, Romawi, dan Persia diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan, membentuk tafsir baru yang menjauh dari wahyu. Pendidikan rabbinik memastikan dominasi ini bertahan. Setiap generasi terikat pada hukum tambahan dan tafsir Rabi, bukan wahyu. Dari perspektif Islam, inilah fase paling kritis. Agama yang sepenuhnya buatan manusia, diwariskan generasi demi generasi, terputus dari wahyu yang asli. Fragmentasi akibat diaspora menghasilkan varian-varian Yudaisme yang berbeda di setiap wilayah. Di Eropa Timur, praktik disesuaikan budaya lokal. Di Spanyol dan Italia, pengaruh Helenistik membentuk tafsir dan ritual baru. Tidak ada konsistensi universal. Memperkuat fakta bahwa Yudaisme modern adalah konstruksi manusia, bukan pewarisan wahyu. Selain itu, doktrin rabbinik juga membentuk batas identitas ketat. Siapa yang boleh dianggap bagian dari agama, siapa yang tidak, dan aturan keturunan menjadi kriteria utama. Hal ini menjadikan Yudaisme modern tertutup dan eksklusif, menekankan warisan etnis daripada iman. Perspektif Islam menunjukkan bahwa perubahan ini menandai pergeseran total dari wahyu. Tafsir manusia menjadi pusat, bukan Allah, dan sistem manusia menggantikan otoritas kenabian. Sistem ini bertahan lama. Pendidikan rabbinik mendominasi, identitas keturunan ditegakkan, fragmentasi tetap ada, pengaruh budaya asing diterima, dan tafsir manusia tetap menguasai wahyu yang hilang. Dari sinilah Yudaisme modern lahir. Bukan agama Musa, bukan agama wahyu, tetapi sistem sosial teologisis manusiawi dibangun di atas puing sejarah dan tradisi rusak. Bahkan ketika berinteraksi dengan umat Islam, identitas dan tafsir rabbinik tetap pusat, bukan wahyu. Sehingga penolakan terhadap Nabi Muhammad dan Nabi Isa konsisten terjadi. Memasuki abad-abad
Pasca Nabi Muhammad, Yudaisme rabbinik menunjukkan fleksibilitas sekaligus ketahanan yang luar biasa. Para rabi tidak hanya menjaga praktik keagamaan, tetapi juga mengatur hubungan komunitas dengan dunia luar. Mereka menciptakan jaringan perdagangan, pendidikan, dan politik internal yang memungkinkan komunitas tetap eksis meski tersebar di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Dari perspektif Islam, ini adalah fase ketika agama bukan hanya soal iman, tetapi juga alat penguatan sosial politik. Wahyu sudah tidak lagi menjadi pedoman utama, digantikan oleh tafsir manusia yang diatur untuk mempertahankan kekuasaan rabi dan keberlangsungan komunitas. Sistem pendidikan rabbinik diperluas untuk menanamkan pemahaman yang kokoh pada generasi muda. Anak-anak Yahudi diajarkan untuk menempatkan kepatuhan pada rabi di atas wahyu, menghafal hukum tambahan, dan memahami identitas komunitas sebagai hal utama. Konsep tauhid yang diajarkan Musa digantikan oleh aturan sosial politik yang menekankan garis keturunan dan kepatuhan pada hukum manusia. Dalam literatur Islam, ini dianggap sebagai contoh nyata bagaimana hilangnya wahyu mengubah agama menjadi struktur manusiawi yang mendominasi perilaku, keyakinan, dan identitas. Diaspora panjang semakin memperluas adaptasi. Setiap wilayah menuntut modifikasi terhadap praktik keagamaan agar tetap relevan dengan budaya lokal. Di Eropa Timur, pengaruh adat setempat membentuk ritual baru. Di Spanyol dan Italia, pengaruh Helenistik dan Romawi membentuk tafsir dan hukum baru. Fragmentasi ini semakin menjauhkan mereka dari wahyu asli. Dan perbedaan antara Talmud Babilonia dan Talmud Palestina memperkuat bukti bahwa agama mereka berkembang melalui tafsir manusia, bukan wahyu yang konsisten. Dominasi keturunan semakin menegaskan eksklusivitas. Anak-anak Yahudi diajarkan bahwa identitas mereka bergantung pada garis keturunan, bukan iman atau ketaatan. Dalam perspektif Islam, wahyu Allah bersifat universal, tidak mengenal ras atau garis keturunan. Dengan demikian, Yudaisme modern menjadi agama etnis, menekankan kepatuhan pada tafsir rabi dan tradisi manusia, bukan wahyu. Pendidikan dan pengawasan rabi memastikan dominasi ini diteruskan ke generasi berikutnya. Ketika umat Islam berkembang, interaksi dengan komunitas Yahudi menghadirkan tantangan baru. Para rabi mengatur hubungan mereka dengan kerajaan Muslim, kadang bekerja sama untuk keuntungan ekonomi, kadang menolak pengaruh Islam yang menegaskan tauhid murni. Mereka mempertahankan identitas eksklusif, hukum internal, dan jaringan komunitas untuk memastikan dominasi tetap terjaga. Dari perspektif Islam, hal ini memperlihatkan pola konsisten. Setiap kali wahyu tidak dijaga, tafsir manusia menjadi pusat, agama menjadi alat sosial politik, dan identitas komunitas mengalahkan ajaran wahyu. Selain itu, pengaruh budaya luar terus meresap. Bahasa, filsafat, hukum, dan adat setempat diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan, memperluas tafsir manusia atas ajaran Musa. Ini menciptakan keragaman internal yang semakin memperkuat dominasi rabi. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 44, menegaskan bahwa hukum manusia menggantikan hukum Allah ketika wahyu diabaikan. Fenomena yang terlihat jelas dalam sejarah Yudaisme pasca diaspora. Sementara itu, pembatasan identitas semakin tegas. Para rabi menetapkan siapa yang dianggap bagian dari agama, siapa yang tidak, dan menekankan garis keturunan sebagai kriteria utama. Pendidikan rabbinik memastikan setiap anggota patuh, hukum tambahan ditaati, dan identitas komunitas tetap eksklusif. Dari perspektif Islam, ini menunjukkan pergeseran total. Tafsir manusia menggantikan wahyu. Struktur buatan manusia menggantikan otoritas kenabian, dan agama berfungsi sebagai alat politik, sosial, dan budaya. Fragmentasi, dominasi rabi, pendidikan ketat, pengaruh budaya asing, dan identitas keturunan membentuk Yudaisme modern. Ia bukan lagi agama Musa, bukan lagi agama wahyu, tetapi sistem sosial teologisis manusiawi yang dibangun di atas puing-puing sejarah, tradisi yang hilang, dan tafsir manusia. Bahkan ketika berinteraksi dengan umat Islam, identitas rabbinik tetap menjadi pusat.
sehingga penolakan terhadap Nabi Muhammad dan Nabi Isa tetap konsisten. Kesimpulan dari seluruh perjalanan sejarah ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Yudaisme modern bukanlah agama Musa, sebagaimana diwariskan oleh wahyu. Ia adalah konstruksi manusia, lahir dari kehancuran bait suci, pengaruh budaya asing, tafsir rabbinik, fragmentasi diaspora, dan kebutuhan komunitas untuk bertahan hidup di tengah tekanan politik, sosial, dan ekonomi. Wahyu asli telah hilang, digantikan tafsir manusia yang diwariskan secara generasi demi generasi. Identitas komunitas menjadi lebih penting daripada iman atau ketaatan. Garis keturunan lebih dihormati daripada tauhid murni. Pendidikan rabbinik, dominasi hukum tambahan, dan eksklusivitas sosial politik memastikan sistem ini bertahan hingga masa modern. Penolakan mereka terhadap nabi-nabi berikutnya, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad, bukan semata karena wahyu tidak benar, tetapi karena struktur yang mereka bangun selama ratusan tahun tidak dapat menerima otoritas ilahi di luar tafsir mereka sendiri. Dalam perspektif Islam, pola sejarah ini menjadi pelajaran yang sangat jelas. Ketika wahyu diabaikan atau hilang, tafsir manusia mengambil alih, agama menjadi alat sosial politik, dan identitas komunitas menggantikan ketaatan kepada Allah. Sejarah Yudaisme modern menegaskan bahwa dominasi manusia atas wahyu mengubah agama menjadi sistem buatan manusia dengan hukum, ritual, dan norma yang dikontrol oleh otoritas tertentu. Dalam hal ini, para rabi ini menjelaskan mengapa interaksi mereka dengan umat lain, termasuk umat Islam, selalu diwarnai oleh strategi sosial, politik, dan pertahanan identitas, bukan oleh ketaatan kepada wahyu. Demikianlah perjalanan panjang menelusuri sejarah pendirian agama Yahudi dan bagaimana awal mulanya agama ini dibentuk. Dari kehancuran bait suci, diaspora panjang, pengaruh budaya asing, hingga dominasi tafsir manusia oleh para rabi, terlihat jelas bahwa Yudaisme modern bukan lagi agama wahyu asli Nabi Musa, melainkan konstruksi manusia yang diwariskan secara generasi demi generasi. Sejarah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga wahyu Allah, memahami kebenaran yang murni, dan tidak terjebak pada tafsir manusia yang dapat mengubah agama menjadi alat identitas dan kekuasaan. Kisah ini juga menegaskan bahwa setiap umat memiliki tanggung jawab untuk memahami sejarah, menelusuri kebenaran, dan menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup yang tidak ternodai oleh kepentingan duniawi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah ini. Semoga wawasan yang disajikan menggugah rasa ingin tahu, menambah pengetahuan, dan memperkuat pemahaman akan prinsip-prinsip wahyu Allah yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.